kelihatan saldonya ya, saldonya anaknya ini berapa, begitu sebagainya udah kelihatan semua harus pergerakan atau transaksi di rekening itu, gitu ya. Lanjut Mas Randy, jadi poinnya itu lanjut Mas. Satu lagi Bapak Ibu sekalian bahwa dalam masa pandemi COVID ini ada kebijakan kami dan kebijakan bank bisa melakukan pencairan secara kolektif semua. Artinya semua wilayah boleh melakukan secara kolektif atau pakai surat kuasa siswa. Artinya pencairan melalui pemberian kuasa dari siswa ke orang tua. Gitu. Jadi boleh semua nih Pak. Jadi kondisi yang ini yang dulu jauh, mahal transportnya itu nggak berlaku sampai sekarang karena pandemi COVID ini. Sehingga mudah-mudahan kemudahan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh sekolah. Itu Pak Kris, izin Pak Kris, masih dengar suara saya Pak Kris? Halo Pak Kris, izin? Halo, suara saya masih kedengeran nggak Mas? Masih Pak, masih. Baik. Baik, satu lagi yang perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Kelengkapan ataupun mekanisme yang menyeluruh dari pencairan kolektif ini adalah dibuktikan dengan berita acara pemberian uang ke siswa. Jadi uang yang dikolektifkan tadi diserah terimakan, ditandatangani oleh siswa masing-masing. Ada lampirannya dicuplak itu. Halaman 30 kalau nggak salah, saya ingat itu halaman 30 ada format lampirannya, ya kan? Anaknya diberikan disuruh tanda tangan, baru kasih uangnya gitu. Atau gimana Pak Kris? Ini tanda tangan dulu apa kasih uang dulu nih sebaiknya? Yang mana Pak? Kalau uang tadi Pak, ini kan sekolah boleh mencairkan secara kolektif Pak, yang mencairkan kepala sekolah atau bendahara atau guru yang ditugaskan. Itu kalau duitnya sudah ditarik Pak, itu kewajiban sekolah adalah menyerahkan uangnya toh Pak ke siswa. Ya. Gitu. Nah ini ada dokumen yang harus dilengkapi Pak, yaitu dokumen serah terima uang. Ya. Itu kalau menurut saya tadi saya hanya mencoba ini aja biar aman gitu maksudnya. Kalau pelaksananya kan ngasih uang dulu baru teken ya Pak ya. Betul. Biasanya Jangan teken dulu kasih uang ya Pak ya. Izin ya Pak Kris ya. Kalau kita teken SPJ biasanya tekennya apa? Teken duluan. Teken duluan, uangnya tarik belakangan. Jadi mohon Pak Kris diingatkan ke sekolah-sekolah yang kolektif ini agar melengkapi dokumen pemberian dana yang kolektif Bapak ke semua sekolah Pak ya. Karena ini nanti kalau ada pemeriksaan dan sebagainya nanti lupa tanda tangan, uangnya udah diberikan, wah repot nanti. Apalagi anaknya udah lari atau kemana, wah repot nanti Pak ya. Mohon diingatkan lagi Pak kepala sekolah atau tim operator biasanya yang membagikan uang ini, gitu ya. Lanjut Mas. Sampai jam berapa Ren? Suami temen Ren? Sampai jam 3 ya. KIPTM. Nah, sedikit lagi. KIPTM itu tadi saya sampaikan. Bapak Ibu, izin saya menyampaikan kondisi sebenarnya. Memang KIPTM diberikannya tidak bersamaan dengan buku, dengan uang. Betul nggak Bapak Ibu kepala sekolah izin? Bapak Ibu kepala sekolah ada yang mewakili? Benar nggak pernyataan saya bahwa KIPTM ini bagi anak penerima PIP itu diberikannya tidak bersamaan atau sering telat? Atau bahkan nggak punya KIPTM? Di Samarinda kayaknya belum ada KIPTM gitu. Walah, westah. Bubar ini caranya. Masa Bu? Iya, cuma buku aja kayaknya kemarin. Oh, nanti minta ke bank. Karena kewajiban bank juga memberikan KIPTM ini, gitu. Pak Dedi, ada yang mau dibicarakan? Baru tahu kalau BRI ada KIPTM, kalau BRI ya. Kalau BRI yang kelas 1 kemarin, kayaknya ada dia memperlihatkan pada saya, tapi itu tulisannya BRI bukan BNI. Iya. Nah kalau yang BNI baru tahu saya. Oh, ada Bu, harus sama karena sama-sama penerima PIP. Apalagi sekarang Ibu izin, apalagi sekarang anak yang mau daftar KIP kuliah diminta KIP-nya. Kalau nggak punya KIP ini bagaimana? Gitu kan? Jadi penting sekali sekarang. Anak-anak yang mau melanjutkan perguruan tinggi, daftar di KIP kuliah tadi yang saya sampaikan harus ada KIP-nya ini. Nah,
Jadi kebijakan KIP-ATM ini adalah kebijakan baru memang, yaitu tapi nggak baru-baru amat, mulai dari 17 kemarin, yaitu KIP-ATM diberikan kepada anak yang padan tadi. Poinnya adalah menggantikan KIP konvensional. KIP yang dicetak 2016 kemarin, dulu itu sebenarnya harus digantikan. Apalagi kita tahu bahwa katakanlah si anak ini masuk di SK, disiplinkan juga ada nomor KIP ATM-nya, gitu kan, nomor KIP-nya, maka si anak ini berhak mendapatkan KIP ATM ke bank, gitu ya. Karena data itu kami sampaikan, Ibu minta saja, ya, dilihat dulu datanya mana yang punya KIP, gitu kan. Ternyata anaknya belum pegang atau belum punya, bisa dimintakan ke bank, dikoordinasikan ke sana. Nanti Pak Kris akan membantu ini mengkoordinasikan pemberian KIP ATM-nya. Itu Pak Kris ya? Siap, Bapak. Nanti diberikan, ya kan? Ya Bu? Boleh tanya Pak? Boleh, silakan. Sebagian anak ini kan ada yang beberapa tuh tidak punya KIP, tapi dia mendapatkan, ya keluar dasarnya gitu Pak. Iya, iya. Yang mengeluarkan nomor KIP-nya siapa ya Pak? Soalnya kadang-kadang anak-anak tuh datang ke kita, Bu, saya kan belum ada nomor KIP-nya buat ke KIP kuliah, itu siapa yang melakukan? Nah, kita kan nggak ngerti Pak. Oke, cocok sekali. Baik. Pak Kirom, izin mungkin dilanjut dulu aja, terus kita break baru nanti ke diskusi ya Pak. Saya ikut aja, kan kamu yang berpuasa ini. Silakan dilanjut dulu aja, nanti Ibu mungkin ditampung dulu, nanti sekalian dijawab ya Pak Kirom ya. Aku takutnya lupa, Ren. Sebentar aja. Ya udah, boleh. Silakan. Ya, Ibu sekarang ini penting pertanyaannya, tolong yang lain di-mute. Ini. Jadi, nomor KIP ATM yang membuat adalah Kemdikbud. Saya ulangi lagi, nomor KIP-nya yang membuat kami atau yang mengenerate kami, Kemdikbud. Dalam hal ini Puslapdik sekarang, ya Bu ya. Siapa yang diberikan KIP ATM, KIP itu atau nomor KIP itu, siapa? Yang diberikan nomor KIP atau KIP itu adalah anak yang berada di DTKS tadi dan bersekolah di jenjang pendidikan jalur SD sampai SMA, SMK gitu. Dengan kata lain, memang ada penerima PIP yang bukan dari DTKS, kan ada nih. Karena kebetulan anaknya miskin tapi belum masuk DTKS dan belum masuk hasil pemadanan DTKS dengan Dapodik, sehingga anak ini memang tidak wajib diberikan KIP ATM-nya gitu. Tapi yang diberikan KIP ATM itu tadi anak-anak yang secara data legal miskin dikeluarkan oleh Kemensos lewat data DTKS Ibu. Dan anak itu bersekolah di jenjang pendidikan tertentu. Itulah yang mendapatkan KIP. Sekarang bentuknya KIP ATM. Begitu Ibu, gimana Ibu? Clear nggak? Ibu, izin sekali lagi. Iya Pak, lihatnya anak itu ada nomor KIP-nya di mana ya Pak? Isi Pintar, ada, datanya ada, kolomnya ada, nomor KIP-nya berapa ada, gitu. Kalau yang tidak ada nomor KIP-nya berarti anak itu memang bukan dari kategori DTKS, penerima PIP, tapi bukan dari kategori pemadanan DTKS. Pertanyaan saya selanjutnya, kan kelas 3 misalnya, ini dia tiba-tiba langsung Kelas 3 apa? Kelas 3 SMK Pak. Kelas 3, Terus? Dia tidak saat kelas 1 kelas 2 dia tidak mendapatkan KIP karena masih mampu. Saat kelas 3 tiba-tiba orang tuanya tidak mampu dan dia memberikan pada kami surat keterangan tidak mampunya. Kita anukan di Dapodik nih bahwa dia berhak mendapatkan KIP dan dia di SK-kan. Nah, setelah itu dia mau ke jenjang perguruan tinggi, dan di perguruan tinggi kan harus punya nomor KIP. Itu bagaimana ya Pak? Tadi kan saya jelaskan bahwa yang bisa menerima atau kami berikan KIP-nya adalah anak dari keluarga miskin yang masuk DTKS. Keluarga ini tadi yang Ibu sebutkan anak keluarga X di DTKS ada apa tidak? Gitu.
Kalau ada, pasti dia akan masuk, akan kami berikan nomor KIP-nya. Gitu. Dengan kata lain, yang di luar dari TKS itu tidak dapat mendapatkan KIP, Pak. Sungguh pun klaim di lapangan, klaim kenyataannya memang miskin. Oleh karena itulah, kami mengacu pada mekanisme ini, bahwa yang katakanlah yang legal, miskinnya dilegalkan oleh Kemensos, begitulah kasarannya, lewat masuk dalam kategori di TKS itu, Ibu. Kalau anak yang kayak tadi itu tidak bisa kami berikan KIP ATM-nya, Ibu, karena secara label, secara keabsahannya belum diverifikasi oleh Kemensos sebagai keluarga yang tidak mampu, gitu. Jadi belum masuk di TKS itu, Ibu, gitu. Nggak bisa kami berikan. Iya, Ibu. Gimana, Ibu? Ada konfirmasi lagi? Sayang ya, Bu ya. Kasihan anaknya mau Kiron, keluar jenjang. silakan dilanjut dulu, Pak. Oke, lanjut. Siap. Oke. Saya diperingatin, Bu, sama moderator, Bu, suruh lanjut ya. Nanti kita selesaikan lagi, Bu. Tapi udah paham ya, Bu ya? Udah Pak, sudah. Nah, baik, lanjut. Ini saya kira udah, Mas Ledi. Lanjut. Pembatalan KIP. Nah, ini Bapak sekalian, kondisinya ini adalah KIP atau dana PIP sebenarnya dapat kita batalkan. Untuk yang klausul pembatalan KIP, kartunya ini, nomor KIP-nya katakanlah ya, sebenarnya Bapak Ibu bisa memberikan semacam diskualifikasi atau pembatalan KIP bagi anak tertentu. Dalam misalnya sudah meninggal gitu ya. Berarti KIP-nya sudah nggak layak lagi dipakai karena anaknya sudah nggak ada. Yang kedua, DO atau putus sekolah, ini juga bukan siswa, maka KIP-nya nggak bisa dipakai lagi, harus kita batalkan. Kemudian yang tidak diketahui, anaknya nggak ketahui, ini KIP-nya nganggur ini, KIP yang tadi anaknya dananya juga nggak diambil, nggak jelas anaknya kemana, maka kalau toh ada nomor KIP, kalau nanti KIP-nya bisa kebatalkan, gitu ya, dan seterusnya, termasuk data yang double atau di Dapodik ataupun di SK itu dua-duanya bisa kita batalkan atas KIP-nya maupun atas dananya. Mekanismenya bagaimana? Mekanismenya adalah usulan pembatalan ini diawali atau kami bersumber dari usulan provinsi. Jadi provinsi menyurat ke kami berdasarkan pendataan kategori ini terdapat beberapa siswa yang layak untuk dibatalkan KIP-nya. Nah, nanti otomatis dananya juga batal. Nanti data itu kami kompilasi dan kami sampaikan bagi kami, itu akan kami janjikan pembatalan SK di tahun anggaran yang berjalan dan tahun anggaran berikutnya, sehingga tidak ada SK atas nama anak tadi, gitu ya. Kemudian bagi Kemensos, kami laporkan ke Kemensos juga adalah untuk memverifikasi, untuk meninjau ulang, untuk mereview data DTKS yang sekarang ada, karena banyak sekali ada keluarga yang kaya masuk DTKS sehingga dapat PIP, dan sebaliknya ada keluarga miskin yang tidak masuk DTKS kayak disampaikan Ibu tadi nggak dapat PIP. Nah, ini secara proses demikian. Tentunya provinsi juga tidak asal mendata ya, paling tidak mendapatkan masukan, input ataupun data dari sekolah gitu ya, sehingga secara fakta lapangan itu betul adanya. Dan saya kira ini perlu dilakukan sebenarnya ya, perlu dilakukan kalau memang ada kendala-kendala atau kondisi yang tidak memungkinkan anak ini seharusnya tidak mendapatkan PIP. Karena apa? Banyak sekali tadi, dengan adanya berkurang seperti ini kan nanti bisa ada data baru anak yang memang miskin seperti yang diusulkan Ibu tadi, dikhawatirkan Ibu tadi bisa masuk ke DTKS. Dan kondisinya kalau DTKS-nya penuh atau kuotanya penuh kan bisa jadi nggak bisa masuk yang miskin yang biasa tadi, karena belum diklaim, belum dislabel oleh Kemensos lewat DTKS ini, gitu ya Bapak Ibu ya. Lanjut Mas Randy. Ini pengembalian itu terhadap dana PIP yang tidak diaktifasi atau tidak digunakan ya. Jadi ini juga sekarang mekanismenya kami bersama ke provinsi. Ini kayaknya tugas provinsi agak banyak nih Pak Kris sekarang ya. Ada memverifikasi, kemudian
dalam rangka pengembalian juga bisa dilakukan. Tadi kan kalau yang ini kaitannya dengan yang tadi Pak Kris izin. Kalau ada anak yang tidak layak, meninggal itu Bapak bisa surat ke kami untuk dibatalkan KIP-nya. Ya kan? Nanti kami cek juga data politiknya harus dibersihkan Pak Kris terhadap yang meninggal. Karena banyak sekali data politik yang datanya masih hidup, orangnya udah gak ada gitu lah ya, anaknya udah gak ada gitu, atau double lah sebagainya lah gitu ya. Poinnya ini ya, jadi kami terhadap dana yang tidak dikembalikan dalam kurun waktu tertentu akan kami proses kembalikan ke kas negara, aturannya ada. Oke, lanjut. Ini pemantauan, saya kira di tangan Pak Kris, insya Allah ada pemantauan ya, ada layanan ya Pak Kris ya. Insyaallah. Ya, ini juga ada aktivitas kebijakan kolektif tadi. Jadi dalam rangka percepatan, dalam rangka COVID ini, mohon juga menerapkan protokol kesehatan Bapak Ibu ya. BNI juga demikian, mungkin antriannya menjadi tidak panjang, dan kita menerapkan atau mengeluarkan kebijakan bisa kolektif di semua sekolah, gitu ya. Ini kebijakan kita Pak, dalam rangka atau karena protokol, karena pandemi ini. Dipermudah dengan cara kolektif atau surat kuasa dari siswa ke kepala sekolah atau guru atau bendahara atau guru yang ditugaskan. Gitu ya. Jadi biar seimbang, penyalurannya lancar, pencairannya juga lancar. Jangan sampai penyalurannya lancar karena pandemi, pencairannya gendet. Apa yang gendet ya? Itu nggak lancar lah gitu ya. Jadi bahasa kami. Lanjut, Mas Rendi. Alhamdulillah, bener banget dah selesai. Oke, Bapak Ibu, para kepala sekolah yang saya hormati, Pak Kris, Pak Kabit ya, penjelasan PIP terkait dengan PIP, mudah-mudahan bisa dipahami bersama Pak, dipahami sama-sama, dipaham sama pahamnya, gitu ya Pak Kris ya. Sehingga kita sama-sama berusaha dengan teks yang sama, dengan aturan yang sama. Gitu. Saya kira itu, Mas Rendi. Tejo ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Pak Kris, terima kasih atas perhatiannya. Para kepala sekolah, saya silakan ke moderator apakah lanjut ataukah tanya jawab bagaimana. Saya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Kiram yang telah Terima kasih Pak Kiram yang telah memaparkan tentang PIP. Mungkin memang Bapak Ibu yang mengikuti sosialisasi ini nanti banyak hal yang akan ditanyakan. Namun izin Pak narasumber Pak Mukiram, mungkin kita perlu break untuk sholat. Kira-kira berapa menit Pak Kiram? Nanti baru dilanjutkan tanya jawab. Nanti gabungnya susah nggak? Enggak. Monggo. Saya ikut aja. Ataukah silakan bergantian mungkin? Sekitar 15 menit atau 20 menit Pak Kiram, biar juga istirahat. Saya serahkan ke Pak Kabit dulu. Pak Kabit, monggo. Gimana Pak Kabit baiknya? Silakan barangkali yang sholat lah gitulah, lanjut Pak, nanti waktunya kita kan beda sejam berapa jadwalnya? Sejam lagi sih Pak. Sejam lagi. Ya, setengah jam lah, mungkin paling banyak tanya jawab ya Pak ya. Berarti lanjut ya Pak ya, Pak. Monggo. Pak Kiram, lanjut. Baiklah, Bapak Ibu. Tanya jawab. Ya, siap. Tanya jawab. Baiklah ya. Bapak Ibu, mungkin paparan dari narasumber dari Pusladik sudah kita dengarkan bersama, kita simak bersama. Namun demikian mungkin masih banyak hal-hal yang belum bisa dipahami oleh Bapak Ibu. Namun saya ingin memberikan kesempatan yang sangat terhormat Pak Kris untuk bisa memberikan pertanyaan kepada narasumber. Barangkali ada yang ditanyakan Pak. Kami kasih kesempatan yang pertama Pak Kris, monggo. Saya nanya dulu Pak, saya juga perlu banyak belajar nih. Oh, baik. Kalau begitu kita lemparkan yang peserta Bapak Ibu kepala sekolah atau operator yang mungkin ada kendala masalah yang belum bisa dipahami, silakan untuk ditanyakan ke Pak Kiram. Monggo silakan Bapak Ibu siapa yang menanya. Boleh saya? Boleh tuh. Siap. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Bu?
Ibu saya dari Dari SMA Negeri 8 Samarinda. Nuraini. Nurhayati. Silakan Bu Nurhayati. Kasih Pak Mulkiro. Iya Ibu, Yang sekarang ketemu online Pak Mulkiro. oke siap. Oke. Bikin tip di masalah PIP ini, selama ini kita anak-anak tidak terima buku. Itu seperti kita kolektif kemarin kita datang kemudian mencairkan dananya. Jadi dengan nomor rekening slip yang sudah diberikan ke sekolah, terutama selama pandemi ini kan yang mewakili sekolah itu Pak, yang dikuasakan ke sekolah. Itu juga lumayan Pak, lumayan berat juga bagi sekolah karena sekolah harus bolak-balik verifikasi data itu.